Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal PPG. Soal-soal pretest PPG. Langsung saja kita ke nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap. Jawabannya adalah tahap pra-operasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahap perkembangan anak itu ada 4. Yang pertama adalah tahap sensori motor atau sensori motorik. Yang kedua tahap pra-operasional. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Pada tahap sensori motorik itu sangat terbatas pada gerak refleks. Kemudian panca indera, refleks dan panca indera ya, belum bisa mempertimbangkan keinginan orang lain. Dan kemudian yang kedua pada tahap pra-operasional, sebagaimana yang kita lihat pada soal. Dan yang ketiga tahap operasional konkret itu memahami konsep sebab akibat. Kemudian secara sistematis dan rasional. Jadi cara memahami konsep sebab akibat ini sudah secara sistematis dan rasional. Waktu yang tepat. Nah, pada saat tahap operasional konkret ini adalah waktu yang tepat untuk belajar membaca dan matematika. Sikap egoisnya itu mulai menghilang secara perlahan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tahapan operasional formal ini sudah mulai berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, dalam kurung pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau menggunakan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Jawabannya adalah kecerdasan bahasa. Sebagaimana yang kita ketahui ada multiple intelligence yang dibahas oleh Howard Gardner. Di situ ada 9 kecerdasan dan salah satunya adalah kecerdasan bahasa yang itu dituangkan dalam bentuk kemampuan untuk menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kemudian di situ kecerdasan logika, yang B kecerdasan logika matematik, itu kecerdasan untuk melogika sebuah peristiwa atau kejadian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan logika. Kemudian yang C di situ ada kecerdasan ruang dan yang D ada kecerdasan gerak tubuh atau kinestetik. Nah, yang paling cocok adalah yang jawaban A, kecerdasan bahasa. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan D. Tes awal atau pretest. Kalau yang A itu pengayaan materi pelajaran. Pengayaan dilakukan ketika materi yang diberikan kepada siswa dirasa mampu untuk diterima oleh siswa dan kemudian dibutuhkan sebuah pengayaan materi yang ada. Refleksi itu biasanya dilakukan setelah melakukan pembelajaran atau setelah mempelajari sebuah materi baru yang sudah dipelajari kemudian direfleksi kembali. Latar belakang peserta didik. Untuk latar belakang peserta didik ini biasanya digunakan untuk melihat perilaku-perilaku positif ataupun negatif yang dilakukan oleh siswa, apa yang melatar belakangi. Nah, itu biasanya dibahas pada latar belakang peserta didik. Selanjutnya yang nomor 4. Kita langsung ke soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference sheet. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference sheet adalah, jawabannya adalah yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Biasanya metode metode criterion reference sheet ini singkatnya itu dikenal atau disebut CRT ya.
untuk mengukur tingkah laku atau kasus kesulitan belajar pada siswa. Nah, tahapannya itu ada 4. Yang pertama menetapkan angka. Ini seperti yang jawaban A, menetapkan angka. Yang kedua adalah membandingkan prestasi. Kemudian yang ketiga itu menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar dan lain sebagainya. Dan yang langkah keempat atau tahap keempat adalah membuat ranking. Nah, di sini yang tidak sesuai dengan tahapannya adalah yang jawaban C. Kita lanjut ke nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, jawabannya adalah B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Ketika kita melihat jawaban yang ada A, B, C, D, tentunya harusnya jawabannya panjang, jawabannya harusnya seporsi ya, karena ini tidak seporsi. Yang B sangat panjang sekali dan sangat lengkap, maka jawabannya ya itu yang sangat lengkap itu. Kalau kita lihat jawaban A, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, saya rasa tidak sesuai dengan dalam prinsip pembelajaran yang mendidik guru. Prinsip pembelajaran yang mendidik guru. Menggunakan strategi pembelajaran itu sudah masuk ke dalam jawaban yang B yang lebih lengkap. Yang D hanya menggunakan teknik pembelajaran. Saya rasa ketika kita melakukan pembelajaran dan hanya menggunakan teknik pembelajaran saja tanpa dilengkapi oleh metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran yang kita lakukan tidak akan maksimal dan tidak akan bermakna. Nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah, jawabannya adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ini sangat lengkap sekali. Kalau kita lihat jawaban yang B, di situ ada mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Ini tidak nyambung dengan soal yang di dalam soal itu intinya adalah spesifikasi dan kualifikasi hasil dan juga sasaran yang harus dicapai. Kemudian jawaban yang D di situ menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Kalau hanya menetapkan norma-normanya saja tanpa lebih spesifik terkait dengan kualifikasi tujuan pembelajaran itu apa saja, tentunya kurang spesifik. Jadi jawabannya adalah yang A, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni mengubah profil perilaku dan pribadi peserta didik. Nomor 7, yang ditekankan di strategi pembelajaran interaktif adalah, sudah jelas ya di situ, yang harus kita garis bawahi adalah interaktif, strategi pembelajaran interaktif. Ya, jawabannya adalah yang B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kita lihat jawaban yang lain, yang A, membangun inisiatif individu. Membangun inisiatif individu di dalamnya tentunya lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara individu dan kemandirian untuk meningkatkan diri secara individu. Di sini yang ditekankan adalah interaktif. Kita lihat yang C, pembelajaran didominasi arahan dari guru. Tentunya ketika pembelajaran didominasi oleh arahan dari guru tidak akan terjadi interaktif, tidak akan terjadi interaksi seperti itu. Yang D, proses penyampaian materi secara lisan ya, secara lisan.
Jadi yang paling cocok adalah diskusi dan sharing, karena di dalam diskusi dan sharing itu ada sebuah interaksi antara murid dan murid sehingga di dalamnya itu terjadi pembelajaran yang interaktif. Nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. Jawabannya adalah yang A, tantangan internal dan tantangan eksternal. Karena di dalam kurikulum 2013 di situ faktor-faktor yang harus dikembangkan itu ya tantangan internal. Salah satunya adalah pemenuhan 8 standar pendidikan, itu di tantangan internalnya. Kalau di tantangan eksternalnya itu tantangan masa depan, tantangan kompetensi yang harus dipenuhi, kemudian persepsi masyarakat dan lain-lain. Seperti itu. Sehingga beberapa faktor yang harus dikembangkan dalam sebuah kurikulum itu adalah tantangan internal dan tantangan eksternal. Nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya pendekatan saintifik adalah, di situ jawabannya adalah pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Nah, ini kita ketahui sebagai 5M ya. 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan juga mengomunikasikannya. Seperti itu. Yang nomor 10, pengembangan kurikulum pemangku kepentingan STTKA dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kebutuhan masyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum itu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Kalau terkait dengan jawaban di sini adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Ini masuk ke dalam prinsip umumnya. Di dalam prinsip umum itu ada prinsip relevansi, ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip kontinuitas atau prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Ada juga prinsip efisiensi. Nah, yang ditanyakan adalah untuk menjamin relevansi, berarti relevansinya sudah dibuat, kemudian dari relevansi ini, untuk menjamin relevansi pendidikannya dengan kebutuhan masyarakat, itu yang dilakukan adalah untuk menjamin relevansi kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha dan industri dan dunia kerja. Ini termasuk ke dalam menyeluruh dan berkesinambungan. Seperti itu. Ya, mungkin 10 soal dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning. Bye-bye.